Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami dalam acara SMSI Menyapa. Di tengah-tengah kami ada tamu undangan kami yang sangat sibuk, padat kegiatannya, Wakil Rakyat Provinsi Lampung. Beliau adalah Bapak Raden Muhammad Ismail atau biasa disapa dengan Bapak RMI ya Pak ya. Ya. Dia saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Pak ya. Di sini kami akan berbincang mengenai banyak hal, mengenai yang isu-isu terkini, baik mengenai sebagai wakil rakyat maupun mungkin isu yang update ya Pak ya. Ada penugasan kedinasan maupun yang isu-isu yang update mungkinnya yang bermasalah berkaitan yang ditangani masyarakat saat ini, yang dialami masyarakat saat ini. Yang pertama mungkin Pak, oke Pak, sebelum kita mulai mungkin silahkan menyapa kepada sahabat SMSI menyapa dulu. Oh ya, sebelum kita mulai kepada sahabat para SMSI menyapa bahwa kami, saya dan Pak narasumber Pak Raden Muhammad Ismail sudah vaksin 3 kali. Dan juga kita juga ada tes swab antigen. Kami izin mohon buka masker supaya obrolan kita semakin enjoy, lebih rileks gitu mungkin ya Pak ya. Ya, Oke, setuju. kami mohon izin mau buka masker. Oke, kami lanjutkan kembali. Silahkan Pak Raden Muhammad Ismail menyapa pada para sahabat SMSI menyapa. Silahkan Pak Ismail. Ya, terima kasih Pak saudara saya, Pak Senen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin, bahwa pada hari ini, siang hari ini, Senin, tanggal 7 Maret 2022, saya Raden Muhammad Ismail bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara sahabat-sahabat saya di SMSI, Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Lampung, dengan acara agenda SMSI Menyapa. Salam hormat saya kepada saudara saya Bapak Doni Irawan Sarjana Ekonomi, dan terima kasih kepada adinda saya Saudara Haji Senen SI Kom, Ya. Sarjana Informasi Komunikasi. Ilmu komunikasi Pak. Oh, Sarjana Ilmu Komunikasi, ya mohon maaf. Dan juga kepada semua jajaran pengurus SMSI Provinsi Lampung. Terima kasih sekali, saya juga senang di tengah kesibukan saya bisa hadir dalam rangka memenuhi undangan daripada kawan-kawan dari SMSI Provinsi Lampung. Oke, terima kasih Pak Raden Muhammad Ismail atas kehadirannya. Saya mewakili dari pengurus SMSI Provinsi Lampung, kami mengucapkan terima kasih. Baiklah, mungkin kita rileks aja nih Pak, biar tidak terlalu kaku ya Pak ya. Jadi gini, masyarakat Lampung saat ini mungkin sudah menjadi isu nasional, tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung. Saat ini langka atau kesulitan memperoleh minyak goreng, minyak makan. Walaupun ada mungkin harganya sangat tinggi, sangat mahal. Mungkin itu jadi keluhan dari masyarakat, isu nasional juga. Jadi gitu. Apalagi di Provinsi Lampung perkebunan kelapa sawit ribuan hektar. Di Kecamatan Natar saja milik PT PN 7 itu ada 5.000 hektar, Pak. Artinya sumber alam kita melimpah, kelapa sawit, sumber alamnya melimpah, tapi minyak gorengnya langka gitu. Ini yang terjadi sebenarnya apa nih Pak? Terus apa yang dilakukan DPRD Provinsi Lampung sebagai tugas kewenangannya DPRD? Mungkin seperti itu Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Haji Senen SI Kom. Memang fenomena ini sudah terjadi beberapa waktu ke belakang, mungkin kalau dari sekarang mungkin sudah 1 bulan lebih, dan itu juga menjadi
gelitikan hati saya bahwa kenapa terjadi kelangkaan minyak goreng. Tadi disampaikan sumber daya alamnya sudah cukup banyak di Indonesia sebagai penghasil CPO yang mewarnai kebutuhan cukup signifikan di dunia, yaitu produsen CPO untuk memasok kebutuhan dunia. Jadi kita bicara bahwa Indonesia punya potensi sumber daya alam yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi diawali dengan awal tahun di penghujung tahun 2021, saya pun mereka-reka, Mas Nen, bahwa di balik satu kebahagiaan saya pribadi, bahwa ternyata buah sawit itu harganya naik. Buah sawit harga naik. Karena kebenaran, walaupun sedikit-sedikit masih hitungan-hitungan puluhan hektar, saya pun sebagai petani sawit juga. Punya Ya, kebun karet kebun sawit. ya. Ya. Jadi senang buah sawit naik. Tapi kok naiknya cukup signifikan. Gitu. Di situ saya juga sudah mereka-reka bahwa kenapa ini naik. Ini mestinya ada kebijakan atau policy dari pemerintah RI bahwa membuka keran ekspor sawit yang cukup tinggi pada saat itu karena berhubungan dengan penerimaan negara. Iya. Sehingga mungkin karena mungkin salah saya nanti ini karena kebijakan nasional saya juga kurang sepenuhnya mengikuti. Iya. Dibukanya keran ekspor untuk mendapatkan satu hasil daripada satu pajak negara yang cukup besar, sehingga kuota ekspor itu agak berlebih. Iya. Pada saat kebijakan itu kemungkinan bahwa bersamaan dengan bahwa sedang melonjaknya panen raya daripada kebun sawit itu sendiri. Iya. Karena tanaman sawit ini punya satu sifat bahwa dia pada satu saat dia ada panen raya dan ada satu saat dia menurun. Disebut track. Nah, terjadinya panen raya diawali awal bulan Oktober atau akhir September sampai dengan diperkirakan akhir Januari. Biasanya demikian. Saya agak memahami karena sedikit banyak saya punya tanamannya. Tahu dia, Pak ya. Di balik kebahagiaan kalau buah sawit itu naik, waktu itu dijual di kebun saja bisa sampai Rp3.000 per kilo. Biasanya 1.500 sudah cukup baik. Ini sampai 3.000 Pak ya. Jadi setelah regulasi ataupun kuota ekspor itu dibuka dengan cukup tinggi, bersamaan dengan musim buah yang mulai menurun, kemungkinan harga menaik, otomatis permintaan permintaan bertambah, harga naik, bahan dasar. Ini mungkin tidak cepat direspon oleh pemerintah untuk supaya mengurangi kuota regulasi ekspor tadi. Sehingga semua pemain perdagangan sawit, komoditi sawit itu diberi kuota besar sehingga sedang untuk membuat satu kebijakan ekspor tadi, penjualan ke luar negeri dengan harga yang tinggi. Nah, akibatnya bahwa kebutuhan bahan baku dalam negeri itu berkurang. Seiring berkurangnya dengan produksi pohon sawit itu sendiri, produksi buah sendiri. Nah, setelah berkurang, sedangkan harga belum mengikuti karena permintaan ekspor masih tinggi, harga lokal belum mengikuti, masih tinggi juga. Nah, otomatis produsen pembuat minyak goreng mempunyai modal kerja, modal produksi yang tinggi, yang tadinya dengan tidak ada fenomena ataupun gejolak harga ini itu berkisar di angka 13.000 sampai dengan 14.000 per liter. Nah, ini ongkos produksi daripada produsen minyak itu sendiri ternyata bisa mencapai sampai dengan angka 16.000, 17.000. Nah, dengan adanya hal itu, untuk adanya satu demand, adanya satu permintaan dan satu pemenuhan kebutuhan, ini kan harus match, harus berimbang. Dengan adanya ongkos produksi yang tinggi, sehingga mereka pun harus menjualnya dengan harga tinggi. Ongkos produksi plus keuntungan. Iya benar. Nah, hal ini mulai terjadi
mungkin ada penahanan daripada distribusi minyak goreng itu sendiri, dan sudah diantisipasi oleh pemerintah RI maupun Provinsi Lampung, ditekankan bahwa jangan naikkan harga kebutuhan pokok masyarakat dengan cukup drastis tersebut. Tetapi pihak pengelola daripada produsen mesti dia tidak akan ingin rugi. Betul, Nah, betul. otomatis tetap ada permintaan dan pengadaan kebutuhan tetap ada masalah. Iya, iya, iya. Nah, hal itu terjadi beberapa waktu di pertengahan bulan Januari sampai dengan awal Februari dan sampai dengan saat ini barangkali. Iya, iya. Nah, saya bereaksi juga sebagai wakil rakyat. Saya mencari tahu di mana masalah ini, apakah hanya terjadi di daerah kita, Provinsi Lampung, atau di beberapa tempat di Indonesia. Iya. Nah, saya sebenarnya saya juga mengkontak kawan-kawan saya DPRD se-Sumatera. Ternyata memang benar. Di Jambi pun waktu itu saya kontak, kami sudah sebulan Pak antri minyak sawit. Di Palembang juga demikian. Ternyata di Pulau Jawa yang notabene kita tahu masyarakat jumlahnya cukup banyak, Banyak, ya. hampir separuh daripada jumlah masyarakat seluruh Indonesia, dengan kemampuan keuangan daerahnya juga yang cukup mapan dibandingkan dengan di luar Pulau Jawa, dan juga mungkin dengan polisi-polisi kebijakan pemerintah sendiri yang cukup mengutamakan kepentingan Pulau Jawa sebagai sentral. Ternyata memang kondisi minyak goreng itu langka. Iya. Oke. Memang agak panjang ini, Iya, Pak, udah Pak Senen. intinya udah jadi isu masalah Isu. nasional ya, ya. Terus saya berpikir, ini harus ketemu titik temunya. Siap. Ini saya istilahkan dengan satu istilah diskresi. Kalau kita bicara bencana alam, kalau kita bicara bencana pemerintahan, Iya. itu tertinggilah dalam posisi bencana. Iya. Misalnya contoh bencana alam, Krakatau meletus atau tsunami, itu bencana. Iya. Dengan adanya wabah pandemi, saya sebut juga ini bencana. Pandemi yang sangat mewabah. Posisi diskresinya 9 bahan kebutuhan pokok masyarakat ini juga diskresi. Ini adeknya bencana. Kalau ini terjadi, ini kebutuhan pokok. Iya, betul. Orang antri. Sampai kita lihat di konten-konten ada yang sampai pingsan, ada yang sampai mengeluh. Benar, berkerumun karena berkerumun. antri. Ya. Dan hal ini pada satu saat bisa saja terjadi ketidaknyamanan dan ketidakamanan Iya. dengan adanya kekurangan satu bahan pokok ini. Oleh karena itu saya mencoba untuk memberi masukan buah pikiran saya, ada di HP saya, bahwa di awal Februari saya sudah memberi masukan kepada pemerintah, karena saya adalah bagian dari pemerintahan. Betul. Kami DPRD yang sifatnya diskresi. Saya memberi masukan secara konkret bahwa ini diskresi dan ini harus terselesaikan. Sementara kita menunggu kebijakan pusat negara Republik Indonesia tentang regulasi daripada ekspor komoditi sawit, CPO, kita harus selesaikan masalah di provinsi ini. Nah, jadi sudah terlahirlah di benak saya, dalam pikiran saya hitung-hitungan. Kalau pihak produsen ingin bisa menjual dengan harga 18.000. Sedangkan masyarakat yang diwakili oleh pemerintah ingin ini tidak ada bergejolak dengan harga 14.000. Ini kan ada perbedaan 4.000. Iya. Pihak produsen tetap jelas dong tidak akan mau merugi. Iya. Dia akan gulung tikar. Benar, benar. Artinya terjadilah mungkin yang sama-sama kita dengar bahwa ada barang yang belum tersalurkan, tidak tersalurkan. Iya. Mungkin dalam produsen di Sinar Laut, ada Sinarmas, ada Bumi Waras, ada Domus. Nah, jadi dalam hasil pemantauan saya memang benar ada barang yang belum tersalurkan. Mungkin ada udah dengar. Karena juga. Produksinya tinggi, mau dijual murah nggak mungkin. Okay. Nggak mau rugi, betul. Artinya saya berpikir dan memberi masukan, ini diskresi. Diskresi bisa menjadi sumber daripada satu masalah. Iya. Jadi saya memberi masukan, pertemukan antara pihak produsen dengan pemerintah daerah, dengan YLKI, dengan juga OPD yang menangani perdagangan, ini dipertemukan. Itu sudah dilakukan belum?
mestinya sudah. Oh gitu. Tetapi masukan saya kan awal Februari. Iya. Rasanya sudah dilakukan, walaupun pilihan-pilihan daripada kebijakan itu nanti akan saya ceritakan. Oke, siap. Jadi ada perbedaan misalnya 4.000. Barangkali dalam satu musyawarah ini berupa saran saya. Betul. Tetapi saran saya yang melakukan adalah pemerintah sementara ini. Saya memberi saran sebagai wakil rakyat. Iya. Jadi barangkali ada perbedaan 4.000, setelah ini dipertemukan, mungkin kita juga memberi pengertian kepada pihak produsen. Ya. Kalaupun 18.000, jangan 18.000. Kurangilah keuntungan kalian sedikit karena ini diskresi sambil menunggu kebijakan pusat. Mungkin bisa ketemu dengan angka 17.000. Nah, karena rasa tanggung jawab terhadap masyarakat Provinsi Lampung khususnya, saya berpikir memberi saran bahwa kalau perlu pemerintah ini mensubsidi. Mensubsidi. Jadi kalau sudah ada kata sepakat 17.000 atau 16.000, misalnya, katakanlah 17.000, dengan harga jual di pasar 14.000, ada 3.000. Jadi pemerintah ini mensubsidi 3.000 per liter. Saya kasih saran secara teknis dari Senin, bahwa apabila kita mensubsidi per minggunya kebutuhan masyarakat Lampung ini per rumah tangga 1 liter minyak goreng satu rumah tangga, kita mensubsidi 1 juta liter. 1 hari? 1 minggu. 1 minggu. Ya, 1 juta liter. Kalau kita subsidi Rp3.000 per liter, berarti 3 miliar 1 minggu. Dan ini kita coba untuk mensubsidi selama 4 minggu. 1 bulan berarti sekitar. 1 bulan. Kita lihat dulu apa reaksinya setelah ini terjadi subsidi ataupun polisi daripada pemerintah. 3 miliar kali 4, 12 miliar. Nah, pertanyaannya dari mana anggaran tersebut? Anggaran tersebut yang belum kita sepakati dalam APBD murni. Nah, tetapi kan kita sama-sama tahu bahwa kita mengalokasikan dana-dana tak terduga yang sifatnya diskresi atau wabah atau pandemi. Darurat ya. Contoh adalah kemarin pandemi COVID-19. Refocusing. Dalam situasi posisi diskresi ini, itu pemerintah bisa bicarakan kepada pimpinan DPRD. Untuk dan dipersetujui juga dengan orang-orang yang berhubungan dengan APH karena ini pertanggungjawaban semua. Misalnya kejaksaan, Forkompimda intinya, dan Korem ataupun Polda, karena pada dasarnya nanti yang akan mengawasinya ke bawah bersama-sama adalah Forkompimda. Apabila kata sepakat ini bisa terjadi, kan kita bisa mensubsidi selama 1 bulan sambil menunggu polisi daripada kebijakan pemerintah pusat. Betul. Nah, itu saran saya yang saya sampaikan kepada Ketua TAPD Provinsi Lampung. Gitu. Sarannya sudah dijalankan belum sejauh ini? Setelah itu terjadi, tidak lama, saya bersaran sebelum reses, dan saya melaksanakan reses, saya juga menceritakan hal-hal demikian. Besoknya, artinya mungkin berjarak waktu 4 atau 5 hari, saya lihat sudah ada barang-barang tersebut di Indomaret, Alfamart. Walaupun orang antri, tapi barangnya sudah ada. Dan harga pun sudah mendekati harga yang bisa diterima oleh masyarakat. Artinya sudah ada policy dari pemerintah, karena bicara teknis itu ada di pemerintah. Sudah ada, dan juga ada policy dari pemerintah bersama dengan produsen dalam rangka penyelesaian permasalahan ini. Nah, pada hari ini saya bicara, seperti tadi kita bahas, bahwa hari ini pun barang itu sudah mulai ada. Walaupun harganya ada variasi. Karena mungkin belum ada ketetapan dari pemerintah bahwa harga adalah sekian. Itu dalam proses. Nah, proses ini bisa terjadi adalah salah satu solusinya apa yang saya berikan saran tadi. Memberikan subsidi. Subsidi, Nah, pertanyaan saya Pak, sebelum dilanjutkan, kalau misalkan di pemerintah provinsi atau eksekutifnya minta persetujuan DPRD mengenai penggunaan dana darurat tadi yang untuk mensubsidi, mungkin DPRD mensetujuinya ya pastinya ya Pak ya? Ya, saya mencoba untuk bicara atas nama rekan-rekan kami DPRD. Saya kembalikan kepada tugas fungsi pokok kita.
sebenarnya kita ini wakil rakyat untuk siapa? Minyak sawit itu pun untuk siapa? Iya, iya. Bicara untuk Indonesia. Artinya ini kebutuhan untuk masyarakat kan Iya, ya? dahulukan kepentingan Iya. masyarakat Indonesia. Iya, iya, iya. Dahulukan dulu kepentingan yang sifatnya diskresi Iya, iya, untuk iya. mencegah hal-hal yang bisa berakibat fatal. Iya, iya. Jadi memang dana rakyat ya pergunakan untuk rakyat. Betul. Apa yang menjadi masalah? Siap, siap. Yang mana segala sesuatu secara teknis harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Betul. Nah, semua ini untuk siapa? Untuk masyarakat, Mas Senen. Iya, 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 betul, betul. Bukan untuk siapa-siapa. Ya, Jadi pastinya untuk kan masyarakat. pastinya kan ini soal dana refocusing atau dana darurat atau diskresi tadi penanganan minyak goreng belum dianggarkan dalam APBD murni pastinya kan? Belum, karena Artinya, diskresi baru. Nah, ya, artinya kan harus ada Proses. persetujuan proses dari usulan dari pemerintah provinsi, minta persetujuan dari DPRD. Mungkin seperti itu prosesnya ya, Pak ya? Ya, kalau perlu berkonsultasi dengan Mendagri Oh gitu ya. dan juga dengan Menteri Keuangan. Iya, iya, Gitu, karena segala suatu APBD penggunaan anggaran itu dia adalah setelah hasil evaluasi daripada Kementerian Dalam Negeri. iya, iya, iya. Tetapi semua kita lalui, tapi adalah prinsip dasarnya adalah untuk kebutuhan masyarakat yang sifatnya diskresi, Iya, iya, mendesak ya. mendesak. Iya. Bisa kita bayangkan apabila minyak goreng itu sangat langka, terjadi kerumunan, bisa menimbulkan hal-hal yang negatif. Iya, kan? apalagi Penjarahan, suasana pandemi kan. penjarahan, pandemi dan lain-lain. Iya, iya. Nah, itulah yang saya bisa tanggapi tentang bicara masalah kelangkaan minyak goreng. Iya, iya. Dan di DPRD Provinsi Lampung pun rekan-rekan kami, utamanya dari Komisi 2, juga sudah melakukan langkah-langkah. Iya. Misalnya langkah-langkah pengumpulan data, langkah-langkah full bucket ya, kira-kira memang ternyata barang itu ada atau tidak, masalahnya apa, di mana, solusinya apa. Iya. Itu rekan-rekan kami yang di Komisi 2 yang berkompeten juga sudah melaksanakan. Rekan-rekan kami juga di Komisi 1 juga langsung berkoordinasi dengan saya bahwa bagaimana dengan masalah dinamika ini kita harus mengambil langkah apa. Ya saya ceritakan juga apa-apa yang menjadi buah pikiran kami, dan saya juga berkonsultasi dengan Ketua DPRD. Juga kawan-kawan dari Komisi 4 juga sudah mengambil langkah juga bahwa mereka kunjungan kerja kepada pihak-pihak produsen, yaitu ke Bumi Waras, mengantisipasi hari raya dan puasa ini juga untuk kebutuhan gula bagaimana. Jadi pada dasarnya bahwa setiap kami di DPRD Provinsi Lampung juga cukup peka dan cepat dalam rangka melihat situasi kondisi yang terjadi di masyarakat tentang dinamika yang terjadi di masyarakat. Iya, Demikian. Iya. Oke, mungkin gini. Tadinya usul dari Pak Raden Muhammad Ismail ini sangat bagus sekali gitu. Artinya kita sudah memonitor belum tindak lanjut yang dilakukan eksekutif itu sejauh mana? Mungkin DPRD sendiri sudah secara resmi memanggil eksekutif ya Pak ya? Sudah apa masih dalam tahap proses atau kayak gimana? Melakukan hearing gitu Pak? Sudah? Ya, sejauh. Dalam koordinasi resmi, Iya. itu bisa saya katakan koordinasi resmi kami sebagai pimpinan belum. Oh, gitu. Kami sebagai pimpinan belum. Tetapi komisi yang berhubungan dengan mitra kerjanya sudah. Dengan OPD perdagangan. Karena kami pimpinan ini dia koordinasinya dengan pertama adalah TAPD, gubernur dalam hal ini, gubernur dan TAPD. Iya. Pak Sekda ya, ketua TAPD. Tetapi kita lihat kejadian di bawah, ternyata alhamdulillah sudah mulai agak teratasi kalau pandangan saya. Iya. Artinya pemerintah provinsi sudah melakukan langkah-langkah. Langkah. Iya. Apresiasi saya buat pemerintah Provinsi Lampung. Oke, mantap. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin walaupun sudah teratasi terus kita monitor ya Pak ya. Oh jelas. Ya. Iya, kita monitor apa tidak lanjutnya, apakah masih terjadi kelangkaan, harga naik. Sebagai wakil rakyat tentu harus aspiratif lah ya, apa yang dirasakan oleh masyarakat harus kita kita cari solusinya ya Pak ya. Mungkin seperti itu ya Pak. Oke, mungkin yang kedua ini Pak, mudah-mudahan masalah yang pertama tadi mengenai minyak goreng segera teratasi dan pemerintah pusat membuat regulasi paling nggak soal mengenai pengurangan ekspor tadi ya Pak ya.
pengurangan ekspor, mengutamakan untuk Kebutuhan dalam negeri. kebutuhan dalam negeri dan untuk kebutuhan makanan ya. Kalau nggak salah selain untuk minyak goreng juga untuk bahan bakar kalau nggak salah ini Ya. CPO-nya kan Ya, gitu. Artinya kita utamakan untuk minyak gorengnya. Ya. Mungkin itu mudah-mudahan pemerintah pusat mendengarkan langsung keluhan masyarakat ini dan buat regulasi untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, kita selanjutnya mengenai masalah yang kedua nih Pak Pak Raden Muhammad Ismail mengenai program kerja DPRD ini Pak. Ya, ya, ya. Apa mungkin yang dilakukan saat ini program kerja DPRD selain tadi minyak goreng kan pasti sangat menyita masyarakat menyita waktu gini. Oke, selain mengenai minyak goreng apa program kerja yang dilakukan DPRD saat ini Pak mungkin? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Senen. Bicara program kerja, sepertinya saya harus menjelaskan kira-kira butuh waktu 10-15 menit ini. Siap, Ya. siap. Program kerja DPRD itu selalu kita mulai di tahun sebelum tahun berkenaan. Oh ya. Misalnya tahun 2022, itu sudah kita sahkan sebelum APBD 2022 disahkan. APBD 2022 disahkan itu di akhir bulan November. Program kerja harus disahkan sebelum paripurna pengesahan APBD 2022. Nah, bicara item-item daripada program kerja DPRD sesuai dengan tugas pokok fungsi DPRD, yang pertama adalah tugas pokok fungsi sebagai pengesah anggaran atau budgeting. Bicara tentang anggaran tahun 2023 itu sudah dirancang sejak awal tahun 2022. Sejak awal tahun 2022 dengan melihat mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan tahun 2021 disesuaikan dalam rangka tugas pokok fungsi pemerintah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan juga sebagai kepala daerah. Jadi dimulai dengan Musrenbang Des awal tahun, Musrenbang Cam awal berikutnya, dan Musrenbang Kap Kota. Nah, di provinsi akan dikompilasi pada sampai dengan akhir bulan Maret 2022 untuk tahun 2023 sebelumnya. Itu juga mempertimbangkan program nasional, apa yang menjadi program kerja gubernur sesuai dengan janji-janji gubernur, kepala daerah, juga dengan dasar tadi bottom up Musrenbang Des, Cam, Kap, Kota, dan juga elektronik pokok-pokok pikiran DPRD, Epokir namanya. Iya. Nah, itu akan dikancah di TAPD dan akan nanti disampaikan itu dalam proses terus sampai dengan kira-kira bulan Mei dan mulai terkancahkan pada saat menghadapi anggaran perubahan. Anggaran perubahan ada penyesuaian-penyesuaian atau sinkronisasi dan akan diparipurnakan dan akan dilengkapi sekali pada saat bicara anggaran murni yang jatuhnya nanti diupayakan disahkan di akhir bulan November 2022 untuk tahun 2023. Oleh karena itu bicara program kerja DPRD bahwa sebagai fungsinya pengesahan anggaran daripada apa yang diusulkan oleh pemerintah dan dibicarakan oleh pemerintahan dalam hal ini eksekutif dan legislatif di DPRD, juga fungsi kedua yaitu tentang pengawasan. Setelah tahun anggaran berkenaan berjalan, biasa fungsi kita adalah fungsi pengawasan agar supaya segala sesuatu yang sudah direncanakan dan sudah akan dikerjakan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi indikator target daripada pekerjaan itu sendiri. Yang ketiga adalah tugas pokok fungsi kami yaitu legislasi, pembuat daripada peraturan daerah. Ini pun apa yang direncanakan akan dibuat dalam peraturan daerah tahun 2023 ataupun dalam tahun 2022 ini sudah dimulai judul-judul daripada peraturan daerah sendiri masuk di tahun 2021 yang kemarin. Untuk di tahun 2022 ini. Itu dari AKD kami yaitu tugas pokok fungsi yang lebih kompeten adalah AKD kami yaitu Bapemperda. Bapemperda. Nah, dari masing-masing alat kelengkapan Dewan Komisi 1, 2, 3, 4, 5 mengusulkan inisiatifnya
Bapemperda juga mengusulkan inisiatifnya, juga menerima prakarsa daripada pemerintah. Iya, iya. Itu yang diparipurnakan pada saat akhir tahun sebelumnya. Iya, iya. Nah, untuk menjadikan program kerja di tahun berkenaan, tahun berjalan, tahun 2022. Nah, yang sudah pasti sekali bahwa setiap tahun kami itu membuat perda peraturan daerah tentang APBD, yaitu APBD murni, pertanggungjawaban APBD sebelumnya, dan laporan pertanggungjawaban APBD sebelumnya. Paling tidak kami punya 3 perda Tiap tahun. tiap tahun. Iya, iya. Itu perda menyangkut tentang APBD. APBD. Nah, untuk sebagai standar daripada kinerja kami, ukuran kinerja kami adalah kami membuat perda-perda apa yang mengatur tata kelola kehidupan bermasyarakat di Provinsi Lampung agar bisa mencapai kesempurnaan dalam rangka mengatur tata kelola kehidupan daripada masyarakat Provinsi Lampung itu sendiri. Itu sebagai salah satu target. Misalnya, perda kami yang harus segera diselesaikan di tahun 2020, yaitu perda nomor 3 tentang adaptasi kebiasaan baru karena adanya pandemi COVID-19. Nah, itu perda tentang itu misalnya, dan lain-lain perda-perda lain banyak. Hampir rata-rata kami dalam setahun tuh membuat perda sekitar 20-an perda. Baik yang dari inisiatif maupun dari prakarsa pemerintah. Provinsi. Ya, pemerintah. Seperti contoh, pemerintah provinsi ini tahun 2022 ini berharap untuk supaya jalannya inovasi pemerintahan dalam hal percepatan bangunan, membuat perda prakarsa pemerintah yaitu pendirian 5 BUMD. Ada, dan itu sudah kita sahkan, tinggal mereka laksanakan saja. Jadi bahwa program kerja itu kami selain tugas pokok fungsi kami sesuai dengan nomenklatur tadi adalah pengawasan, budgeting, dan pembuat peraturan daerah, kami juga mempunyai sarana untuk bisa ketemu dengan konstituen, ketemu dengan masyarakat. Iya. Kawan-kawan udah tahu semua bahwa ada istilah reses. Reses, ya. Reses itu artinya saya sendiri sampai saat ini nggak tahu, itu bahasa saja. Padahal udah lama jadi Iya, Pak ya. tapi memang tidak ada kepanjangannya. Jadi itu adalah wahana untuk silaturahmi antara wakil rakyat dengan rakyatnya, dan menceritakan apa-apa yang menjadi pekerjaannya dan menampung apa-apa yang menjadi aspirasinya. Itu reses. Biasa itu sudah berpuluh tahun. Iya, iya. Nah, alhamdulillah di periode ini kami juga sudah juga membuat satu kegiatan yang namanya sosialisasi peraturan daerah. Oh iya, iya. Kenapa itu kami perlukan? Memang selama ini yang mensosialisasikan adalah pemerintah Provinsi Lampung. Iya. Tetapi kita sama-sama tahu dalam peraturan daerah itu ada dua hal pokok besar yang isinya dua hal pokok besar itu. Pertama adalah menyangkut tentang kewajiban daripada warga negara, masyarakat. Yang kedua adalah hak daripada warga negara. Iya. Kalau perda itu isinya hak warga negara, nggak perlu sosialisasi, nggak ada masalah, Pak Senen. Iya, iya, iya. Karena yang namanya warga negara diberi hak mesti nerima. Menerima. Tetapi kalau kewajiban, misalnya kenaikan pajak PKB, Iya, iya. itu kan harus tersosialisasikan dan mendapat persetujuan dari stakeholder. Iya, betul. Nah, makanya perlunya kita membuat satu kegiatan di DPRD tentang sosialisasi peraturan daerah. Karena kita rasakan walaupun pemerintah itu banyak, tetapi OPD-nya banyak maksud saya, tetapi perangkatnya banyak, tetapi rasanya masih belum menjangkau secara paripurna, sehingga kita membuat satu program itu. 85 anggota DPRD Provinsi Lampung turun ke masing-masing dapilnya untuk mensosialisasikan peraturan daerah. Misalnya utamanya peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 yaitu tentang adaptasi kebiasaan baru. Kan di situ ada kewajiban, di situ juga ada ada hukuman gitu lah apabila melanggar. Itu yang harus disosialisasikan. Nah, jadi sejak tahun 2020 Provinsi Lampung setiap bulan per orang masing-masing anggota ada satu program sosialisasi peraturan daerah ke masing-masing dapilnya. Nah, ada lagi satu kegiatan baru di awal tahun 2021 sesuai dengan program daripada pemerintah pusat juga, bahwa kurikulum kita kan ternyata berubah. Iya, iya. Waktu Mas Senen SD dulu seperti saya, kita masih dapat pendidikan PMP, warga negaraan, segala macam.
Dengan situasi sekarang, ada anasir-anasir pemahaman daripada berbagai macam anasir-anasir pemahaman, sehingga kita rasakan perlunya satu kesepakatan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Iya. Pancasila ideologi negara kita yang harus dipahami semua masyarakat sebagai indikator daripada perekat persatuan negara Republik Indonesia. Iya. Oleh karena itu alhamdulillah kami juga di tahun 2021 dimulai kami ada sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Oh iya, iya. Itu dimulai ini tahun kedua. Jadi ada tiga item atau tiga timing kami yang berhubungan dengan masyarakat, yaitu reses, sosialisasi peraturan daerah, dan sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Iya, iya. Nah, jadi menyangkut tadi pertanyaan Mas Senen tentang sosialisasi program kerja DPRD, sebagian sudah saya ceritakan, artinya bahwa tentang APBD sudah saya ceritakan, tentang kegiatan DPRD sudah saya ceritakan, dan kami khususnya pimpinan ini biasanya kami menerima audiens surat dari luar ataupun yang meminta untuk beraudiens ataupun kami mengunjungi sesuai dengan undangan-undangan tambahan-tambahannya. Dan komisi juga menjalankan tugas-tugasnya, ada juga tugas tentang talkshow ya dari komisi. Oke, rasanya itu yang bisa saya sampaikan tentang sosialisasi program kerja DPRD Provinsi Lampung. Iya, lebih ini mendalam nih Pak Pak Raden Muhammad Ismail mengenai prioritas kegiatan anggaran di 2022. Artinya kan sudah dibahas kemarin ya Pak ya, program prioritas anggaran di kegiatan di 2022 ini apa nih untuk Provinsi Lampung? Prioritasnya apakah masih tetap di penanganan pandemi COVID-19 atau mungkin sudah ke ranah ke fisik atau kayak gimana yang prioritas di 2002? Oke. Program pembangunan pemerintah Provinsi Lampung bicara skala prioritas. Dengan adanya nomenklatur, saya sebut saja kalau dalam pandangan kami itu Ipoleksos Buthankam Pembangunan Infrastruktur, Iya. itu semua menjadi prioritas. Khusus dari pandemi ini belum berakhir dan masih kita canangkan, masih kita anggarkan tentang anggaran kelanjutan daripada penanganan pandemi tahun 2021 dilanjutkan di tahun 2022 penanganan pandemi, yaitu refocusing dari beberapa anggaran kami. Jadi bicara tentang prioritas, semua sisi sosial, pendidikan, kesehatan, pembangunan, keamanan, politik, budaya, semua kita tangani dengan prioritas-prioritas yang sudah terukur. Oleh karena itu dirasa kurangnya dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Lampung, kurangnya daripada sumber pendanaan. Di tahun 2001 terakhir kemarin kami pemerintah bersama DPRD khusus untuk percepatan penanganan daripada infrastruktur, kami juga sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kami juga memakai pinjaman dari SMI. Yaitu 600 miliar untuk pembangunan percepatan penanganan jalan-jalan provinsi di Provinsi Lampung. Untuk dijalankan di 2022 ini? Nah, oleh karena itu pada saat pengesahan anggaran tahun 2022 Provinsi Lampung sudah menganggarkan APBD sebesar 8,1 hampir 2 triliun. Itu setelah berubahnya tahun 2022 dari 2021 bahwa tahun 2021 dana BOS untuk SMP dan SD masuk ke Kasda Provinsi Lampung, tapi sekarang sifatnya langsung. Artinya kalau itu diimbangkan dengan APBD 2021 dan posisi itu masih masuk, APBD kita sebenarnya 9,4 triliun, sudah mulai ada kemajuan kenaikan daripada pendapatan daerah. Tetapi karena itu keluar, sekarang posisinya 8,1 hampir 2 triliun demikian. Iya. Oke, mungkin terakhir ini Pak Ismail, proses rencana pembangunan itu kan tadi disampaikan ada dua tadi, musrenbang dan pokir, pokok-pokok pikiran dari DPRD.
Terakhir mungkin sebagai pertanyaan terakhir, mungkin pokok-pokok pikiran pembangunan apa yang akan Bapak sampaikan untuk direalisasikan pembangunannya di 2023 mungkin Pak. Itu silakan Pak. Oke. Pada saat saya sampai dengan bulan April tahun 2021, saya sudah membawa pokok-pokok pikiran dari dapil saya. Iya, Dan juga bukan hanya dapil saya, dari Provinsi Lampung ada dapil lain juga. iya, Nah, setelah itu sudah terkancahkan dan sudah teranggarkan di rencana tahun 2022, kemarin saya sudah mulai mengumpulkan kembali pokok-pokok pikiran saya untuk tahun 2023. betul. Terakhir di reses kemarin. Jadi banyak hal kalau kita turun ke bawah, ya saya sebut tadi dengan bahasa Ipolek Sosbudhankam pembangunan infrastruktur, bahwa aspirasi itu banyak. Kalau kita bicara fungsi kewenangan provinsi, mungkin yang namanya jalan desa itu bukan kewajiban provinsi. Provinsi, betul. Ya. Tetapi dengan tetapi mereka kan juga tidak mampu untuk bicara percepatan. Iya. Banyak hal yang harus dibahas. Nah, di provinsi sendiri untuk jalan lingkungan, perumahan dan lain-lain itu masuk kategori pembangunan jalan non-link, Iya. tapi strategis. Itu yang dimaksud strategis adalah usulan daripada aspirasi Epokir tadi. Jadi yang saya sampaikan cukup banyak. Dari bidang infrastruktur kita bicara tentang jalan, dari bicara pertanian, perkebunan kita bicara tentang hama untuk dalam rangka membantu petani dalam rangka penanganan obat-obatan insektisida dan lain-lain, itu yang saya laksanakan. Dalam hal kebudayaan juga mungkin ada stakeholder kita juga yang memerlukan perhatian, bantuan, uluran tangan. Dalam hal sosial juga demikian. Jadi cukup kompleks Mas Nen. Oke. Banyak. Jadi Iya. sesuai nanti akan ditampung oleh Bapeda dan disesuaikan dengan nomenklaturnya. Oke. Tetapi ada juga yang strategis atau disebut non-link, itu bisa menjadi salah satu aspirasi. Dan perlu dicatat juga ini Mas Nen, saya ini kalau reses, saya bersurat kepada gubernur, kepala daerah untuk minta pendampingan daripada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Oh, 2 kali reses saya minta pendampingan Iya, iya. agar supaya pemerintah itu betul-betul mengetahui, memang mereka sudah tahu, tapi betul-betul mengetahui bahwa aspirasi masyarakat itu cukup banyak, oh gitu ya. sehingga mereka bisa menyaksikan sendiri. Dan alhamdulillah kemarin saya reses di Jati Agung didampingi oleh salah satu kabid daripada Bapeda Provinsi Lampung. Oke, cukup ya. Cukup. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Raden Muhammad Ismail di acara podcast SMSI Menyapa. Mungkin Pak Raden Muhammad Ismail tadi sudah sampaikan masih ada agenda-agenda lain. Ya. Lain waktu mungkin kita akan ketemu kembali dengan Pak Raden Muhammad Ismail di acara podcast SMSI Menyapa ini. Untuk saat ini kita sudahi dulu Pak ya. Terima Amin. kasih atas kehadirannya. Ya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam takzim dari pimpinan saya yaitu Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Mingrum Gumai. Siap. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Alhamdulillah.